Saya Dr. Grace Hananta. Saya seorang holistic medical doctor di mana memang saat saya berpraktek, saya mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan dari pasien-pasien saya itu tidak hanya dari sekedar fisik saja, tetapi juga kesehatan secara mental pastinya, spiritual, sosial, dan juga environment. Jadi mengapa saya sangat menggembar-gemborkan yang namanya penggunaan pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, karena itu adalah bentuk caranya kita menjaga imunitas tubuh kita. Karena memang kalau kita ngomongin soal imunitas tubuh, kayaknya kita harus makan apa sih, kita harus suplemennya apa aja, kemudian apa yang harus semuanya tuh imunnya masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi ternyata nggak itu aja. Jadi menjaga imunitas termasuk bagaimana kita juga menjaga lingkungan sekitar kita, rumah maupun kantor, dan juga bagaimana kita melakukan proteksi diri untuk menjaga imunitas kita. Itulah caranya kita menjaga imun dan meningkatkan imun di masa pandemi COVID-19 ini. Dan judulnya adalah Proteksi Diri Membangun Negeri. Tadi menyambung seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Siwo, sangat luar biasa sekali saya mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, informasi-informasi baru di era pandemi COVID-19 ini, bahwa memang healthy and security ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi proteksi diri itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bersangkutan dengan bagaimana kita bekerja, dan pada saat kita bekerja, dan kita menggunakan proteksi diri, baik diri sendiri dan lingkungan kerja, maka trust atau kepercayaan konsumen terhadap kita itu akan meningkat. Sehingga itu yang akan membuat timbulnya ketenangan, kepercayaan, sehingga tidak hanya kesehatan juga kita dapat tangani, tetapi juga dari aspek perekonomian, dan juga itu akan membangun negeri kita. Berikutnya ini sedikit gambaran mengenai COVID-19, di mana banyak orang bertanya mungkin seperti apa sih sebetulnya bentuk penyakitnya. COVID-19, virus corona ini akan menyerang saluran pernafasan, tidak hanya saluran pernafasan sebetulnya, tetapi utamanya adalah saluran pernafasan, di mana dia akan membuat jaringan fibrosis di dalam paru-paru, sehingga ini yang di CT scan akan terjadi ground glass opacity, GGO ya. Jadi di sini paru-parunya itu putih semua, lendirnya banyak, sehingga orang itu jadi pneumonia, susah sekali untuk bernafas ya. Dan biasanya untuk kejadian seperti ini, untuk balik seperti awal sembuh itu tidak bisa semua orang merasakannya. Jadi ada yang berangsur-angsur malah menuju pada hipoksia kemudian meninggal, tetapi ada juga yang bisa sembuh tetapi meninggalkan jaringan parut. Nanti saya akan ceritakan. Nah, ini adalah paru-paru fibrosis ya, yang menjadi gagal fungsi, di mana coronavirus ini menyerang paru-paru sehingga membentuk jaringan parut. Nah, jaringan parut inilah Bapak Ibu sekalian yang irreversible atau tidak bisa kembali. Oleh karena pada saat orang-orang yang terkena infeksi coronavirus ini kemudian terjadi fibrosis, maka biasanya antara mungkin sembuhnya tidak bagus ya fungsi paru-parunya, atau mungkin harus transplantasi paru-paru seperti yang terjadi di China ya, karena ini tidak bisa kembali, sudah fibrosis namanya. Nah, kemudian terjadi juga pada saat infeksi coronavirus, yaitu trombosis atau sumbatan pembuluh darah, tidak hanya di paru-paru, bisa terjadi di kaki, di prostat, di jantung, di ginjal, dan dimanapun keseluruhan tubuh kita, maka ini yang dapat menimbulkan risiko kematian, ya, tidak hanya sesak nafas saja. Kemudian cara penularannya kita sudah tahu bahwa di Jepang pun sudah ada penelitian, di saat kita mengucapkan berkata-kata tanpa masker, kemudian mengucapkan kata-kata dengan huruf P misalnya, pepaya, maka itu tingkat droplets-nya yang terpercik keluar dari mulut kita itu sangat banyak. Ya, sehingga virus COVID-19 ini berpindah ketika kita berbicara, bersin dan batuk, bahkan saat bernyanyi itu percikan droplets akan terpental lebih jauh dan lebih kuat ya. Maka harus memang dikatakan memakai masker, baik untuk yang sedang terinfeksi virus ataupun yang orang sehat. Karena kalau di sini kita lihat bahwa orang yang terinfeksi dia asimptomatik ya, atau kita sekarang menyebutnya sebagai OTG, dan dia tidak menggunakan masker, kemudian dia tidak sengaja nih dia bersin atau batuk, maka untuk orang yang tidak memakai masker pasti exposure-nya maksimum akan terinfeksi. Karena pada saat berbicara, selama 5 menit saja dengan orang OTG, maka orang sehat tersebut sudah cukup untuk bisa terinfeksi dari COVID-19 ini. Jadi hanya 5 menit saja ya. Tetapi yang menggunakan masker, resiko terpaparnya itu menjadi lebih rendah sampai dengan 75%.
Nah, memang penularan itu kadang-kadang kita suka lupa. Saat ini tuh kita memang suka kumpul-kumpul kembali dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik keluarga yang tidak tinggal serumah, dengan rekan-rekan yang ngumpulnya di kafe, kemudian berolahraga bersama, maka kita suka lupa melepas masker dan kita berbicara pada saat mungkin lagi ngopi, lagi makan snack gitu ya. Nah, saat-saat itulah sebetulnya saat-saat yang sangat kritis terjadinya penularan dari COVID-19. Kita rasanya, oh saya kenal kok, dia sahabat saya, oh dia saudara saya. Dia saat ini tidak menimbulkan gejala apa-apa, berarti dia sehat. Belum tentu Bapak Ibu. Karena OTG-OTG saat ini itu mungkin ada di sekitar kita. Jadi saya punya teman namanya Dr. Putro, dia PIC dokter di Wisma Atlet saat ini, dan dia mengatakan bahwa 80% orang yang positif COVID-19 yang dirawat di Wisma Atlet adalah OTG. Bayangkan, 80% yang dirawat adalah OTG. Mereka karena terscreening, makanya terlihat dan diketahui mereka itu adalah COVID-19. Tetapi apabila tidak di-screening, maka mungkin orang tersebut tidak sadar mereka adalah seorang OTG. Dan berarti mungkin saja OTG itu Anda atau juga orang-orang di sekitar Anda saat ini. Jadi hati-hati pada saat kita berkumpul bersepeda, olahraga bersama, berlari, makan bersama teman, meeting, kemudian kita bertemu keluarga, tetap waspada. Apalagi yang memiliki penyakit komorbid ya, yang imunitasnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, sehingga yang punya hipertensi, diabetes, kemudian yang imunnya rendah harus sangat-sangat berhati-hati. Jangan percaya bahwa mungkin saudara kita ini sehat atau tidak. Dia bisa dibuktikan sehat atau sakit hanya dengan pemeriksaan, tetapi lebih baik kita menjaga diri kita. Ya, karena kita juga suka lupa, udah pakai masker ya, tapi lupa cuci tangan, kemudian kita suka kucek-kucek mata. Nah, pintu masuk dari COVID-19 adalah melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi kalau kita kucek-kucek mata, sudah cukup membuat Anda bisa terinfeksi dari COVID-19 ini ya. Jika di sini ada, jika tertular virus corona, apa sih yang dirasakan? Pastinya akan ada demam katanya, tetapi tidak. OTG itu tidak ada demam sama sekali. Yang paling terlihat jelas di semua orang yang positif dari COVID-19 adalah mereka kehilangan daya penciumannya terhadap aroma. Jadi misalnya badannya masih oke, tidak terjadi apa-apa, nelen juga masih baik-baik saja, tetapi kemudian suatu ketika kok indera penciumannya menurun ya, nggak bisa mencium bau-bauan ya, nggak bisa merasakan sesuatu gitu ya. Nah, itu adalah ciri-cirinya bahwa Anda terinfeksi dari COVID-19. Jadi, nggak hanya harus demam dulu, nggak harus ngerasain yang namanya badan sakit-sakit dulu, sesak napas dan sebagainya, napas pendek-pendek, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang imunitasnya cukup rendah, sehingga manifestasi gejala-gejalanya itu terlihat. Tetapi yang imunitasnya baik, di yang biasanya usia-usia produktif, maka dengan biasanya indera penciuman yang menurun sudah bisa menunjukkan Anda terinfeksi, kemungkinan terinfeksi COVID-19. Oke, nah ini ada penelitian dari Dr. Rich Davis mengatakan bahwa di sini ada piring agar coklat pada saat bersin tanpa masker dalam jarak 1 meter, maka piring agar-agar coklat ini bertumbuh virus, bakteri, dan jamurnya. Ya. Nah, tetapi pada saat bersin dengan masker dengan jarak 1 meter, maka piring coklat ini bersih, sehingga masker dapat menjadi alat proteksi diri. Kemudian berbicara tanpa masker dalam jarak 1 meter tetap menimbulkan kumpulan-kumpulan bakteri yang bertumbuh di agar piring coklat ini, tapi berbicara dengan masker tidak ada bakteri virus yang bertumbuh. Kemudian juga batuk tanpa masker menimbulkan dalam jarak 1 meter ya, ada bakteri-bakteri virus yang bertumbuh di piring agar coklatnya, tetapi batuk dengan masker tidak ada bakteri dan virus yang terdapat di piring agar coklatnya. Sehingga yang harus diperhatikan pada saat pakai masker, jangan pakai masker kotor yang basah, biasanya masker kain ya. Jadi tetaplah ganti masker kain kurang dari 4 jam kalau masker kain tersebut basah. Kemudian pastikan agar masker tertutup dengan rapat. Tertutup dengan rapat bukan berarti Anda nggak bisa nafas ya. Jadi tetap harus bernafas dengan nyaman, tetapi masker dapat menutup rapat. Karena celah-celah tetap akan membuat Anda bisa terinfeksi virus corona, baik dari OTG yang tidak menggunakan masker atau OTG yang menggunakan masker dengan cara yang salah.
Jadi juga jangan menyentuh area tengah masker karena pada saat kita memakai masker, maka masker itulah yang menjadi filternya. Sehingga pada saat kita menyentuh area tengah masker, berarti kita sedang menyentuh semua partikel-partikel yang sudah disaring oleh masker tersebut. Sehingga harus segera cuci tangan ya. Masker harus diganti berkala, pada saat menggunakan masker medis pun tetap waktunya maksimal adalah 4 jam. Kemudian apabila masker kain, bisa dibawa mungkin 3-4 buah per harinya. Berikutnya, jangan lupa cuci tangan walaupun dengan cairan hand sanitizer, tetaplah lakukan protokol cuci tangan sampai dengan ke jari-jari membersihkannya, karena biasanya kita suka lupa, sampai rumah kita korek-korek hidung kita tanpa kita cuci tangan dengan benar ya, cuma semprot-semprot biasa, ternyata di kuku-kuku kita ini masih mengandung virus dari corona, atau juga virus bakteri lainnya. Sehingga tindakan lainnya juga tetap jaga jarak karena kita nggak tahu OTG itu ada di sekitar kita. Maka di kantor juga harus melakukan protokol kesehatan dengan benar untuk menjaga karyawan-karyawannya, baik juga customer-customernya, sehingga COVID-19 ini dapat teratasi. Kita nggak tahu selesainya kapan, kita juga menunggu reaksi dari vaksin pun yang sudah terbentuk nanti. Itu juga membutuhkan waktu 1 tahun sampai dengan 2 tahun untuk melihat keaktifannya, apakah memang berhasil atau tidak, sehingga kita tidak bisa hidup seperti dulu lagi, maka bersahabatlah atau berdampinglah hidup dengan virus corona, sehingga kita tetap setiap harinya menjalankan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak adalah sebuah budaya baru, sehingga kita bisa terus sehat. Ya, terima kasih. Saya perwakilan dari Gerakan Pakai Masker ingin sharing kepada Anda dan mengingatkan Anda bahwa kita pakai masker untuk melindungi kamu dan aku, melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi sekitar kita. Demikian. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Mas Iwo. Iya. Luar biasa sekali, Dr. Grace. Ya. Ya. Iya. Mungkin saya berusaha secepat mungkin juga sih, semoga jelas karena takutnya durasinya ya. Oke, kita mungkin akan lanjut ke tanya jawab supaya mungkin lebih praktikal Mas Iwo dan Bu Susi. Oke. Ya, baik, kita masih ada waktu. Silakan bagi teman-teman, sahabat Asensi terkasih yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Grace mengenai 3M, kemudian juga mungkin mengenai peranan daripada menggunakan masker dengan baik dan benar atau mencuci tangan. Silakan bisa bertanya langsung. Oh, ini sudah ada yang bertanya langsung. Oke, Dr. Grace, apa yang harus dilakukan setelah mendapat hasil rapid test? Iya. Dan rapid test seperti apa yang harusnya dilakukan di Indonesia? Terima kasih, dokter. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena memang saat ini rapid test itu menjadi tes yang masih diperdebatkan untuk validnya hasil. Karena memang banyak sekali kejadian-kejadian di mana rapid test-nya itu menunjukkan menunjukkan nilai yang negatif, tetapi pada saat di swab positif. Seperti itu. Jadi memang yang paling bagus tes adalah antara tes swab ya dengan PCR atau serologi untuk menunjukkan imun kita terhadap si virus tersebut. Seperti itu. Jadi memang untuk rapid harus dipertimbangkan kembali keakuratannya. Seperti itu, Pak, Bu.